Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita diberikan kesempatan untuk membahas materi kita pada kali ini. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Alia Putri Yumeka bersama rekan-rekan saya yaitu Sofia Natasha Rizky dan Anwar Hidayat. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai pengertian koperasi dan prinsip-prinsip pada koperasi. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama. Nah, kali ini kita akan masuk kepada materi pertama kita, yaitu mengenai pengertian koperasi menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Organisasi Buruh Internasional, di mana Organisasi Buruh Nasional mengatakan koperasi yaitu perkumpulan orang-orang dengan tujuan ekonomi yang ingin dicapai di mana anggotanya bergabung secara sukarela, tanpa paksaan sedikit pun. Nah, di sini, koperasi dapat berbentuk bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, serta resiko dan manfaat ditanggung anggota secara seimbang. Nah, selanjutnya, dari pengertian tadi, kita bisa menemukan 6 elemen dalam koperasi. Yang pertama yaitu, koperasi itu yaitu perkumpulan orang-orang. Yang kedua, koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis. Nah, selanjutnya, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan. Selanjutnya, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai dan juga anggota koperasi menerima resiko dan manfaat yang secara seimbang. Nah, bukan itu saja, tetapi ada juga pengertian koperasi menurut ahli lainnya. Salah satunya yaitu Manker. Manker mengatakan bahwa koperasi itu sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan urus niaga secara kumpulan dan berasaskan pada konsep tolong-menolong, di mana aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang terkandung dalam prinsip tolong-menolong. Nah, selanjutnya koperasi menurut Darren. Darren mengatakan koperasi adalah sebuah asosiasi anggota baik pribadi maupun perusahaan yang telah secara sukarela datang bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi umum. Nah, di sini Darren memperluas pengertian ekonomi di mana koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang tetapi juga kumpulan dari badan hukum atau perusahaan-perusahaan. Baiklah, selanjutnya koperasi menurut Muhammad Hatta. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang untuk semua dan semua untuk seorang. Berikutnya, Arifina Caniago mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar. Koperasi dijalankan dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmania para anggotanya. Prinsip-prinsip koperasi dibagi 6. Yang pertama prinsip Munker, yang kedua Rosdal, yang ketiga prinsip Ravenson, yang keempat Scholes, yang kelima prinsip ICA, yang keenam prinsip Koperasi Indonesia. Menurut prinsip Munker, keanggotaan sukarela. Yang pertama adalah keanggotaan sukarela. Yang kedua, keanggotaan terbuka. Yang ketiga, identitas sebagai pemilik dan pelanggan. Yang keempat, pembatasan bunga atas modal. Yang kelima, pengembangan anggota. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, pengawasan demokratis. Yang kesembilan, pendistribusian yang adil dan merata atas hasil ekonomi. Yang kesepuluh, kerjasama antar koperasi. Yang kesebelas, kepedulian terhadap masyarakat. Selanjutnya, prinsip Rosdal.
satu, keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, kontrol secara demokratis. Yang ketiga, bunga atas modal. Yang keempat, pembagian sisa hasil usaha dengan adil. Yang kelima, transaksi secara tunai. Yang keenam, barang yang dijual harus asli. Yang ketujuh, pendidikan koperasi kepada anggota. Yang kedelapan, netral dalam keagamaan dan politik. Baiklah, materi berikutnya akan dibahas oleh Anwar. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi prinsip-prinsip koperasi tadi. Nah, prinsip yang berikutnya yaitu prinsip koperasi Raiffeisen, di mana prinsip yang pertama adalah swadaya. Swadaya ini berarti tujuan koperasi itu adalah untuk memberdayakan anggotanya, atau seperti awalnya anggota koperasi itu bergabung dalam koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sama, untuk mencapai tujuan yang sama pula, sehingga diharapkan mereka memiliki kemampuan untuk memberdayakan diri masing-masing melalui koperasi ini. Nah, prinsip yang kedua yaitu asas tenggang renggang. Yaitu asas tanggung renggang ini merupakan bahwa setiap anggota koperasi itu memiliki tanggung jawab secara bersama-sama atas kesuksesan dan keberlangsungan koperasi tersebut, seperti halnya rasa kepemilikan yang sama dan lain-lainnya. Seperti contoh, apabila ada salah satu anggota yang mengalami masalah, anggota yang lainnya dalam koperasi tersebut akan membantu anggota yang terkena masalah tadi. Lalu berikutnya yaitu prinsip subsidiaritas. Maksudnya yaitu koperasi ini dapat menjadi opsi terakhir bagi anggotanya yang memerlukan kebutuhan keuangan ataupun kebutuhan ekonomi lainnya. Karena koperasi pada awalnya yaitu berfungsi sebagai pelengkap dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil dan jauh terhadap akses layanan keuangan maupun dengan akses layanan ekonomi lainnya. Ya, berikutnya yaitu SHU untuk cadangan. Jadi di mana dalam prinsip koperasi Raiffeisen ini, sebahagian dari keuntungan koperasi ini akan dialokasikan untuk membangun cadangan sebagai modal yang berguna di masa depan. Ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi tantangan-tantangan atau perubahan yang akan datang. Lalu prinsip berikutnya yaitu cadangan umum tidak dibagikan. Ini mirip halnya dengan SHU tadi, di mana cadangan ini akan terus menjadi modal untuk di masa depan. Lalu wilayah kerja yang terbatas. Tujuannya wilayah kerja yang terbatas itu adalah untuk memaksimalkan kemampuan anggota koperasinya agar fokus mereka tidak terbagi karena terlalu luasnya wilayah cakupan dari koperasi tersebut. Dan yang terakhir adalah pendidikan koperasi. Pendidikan koperasi ini diperlukan agar setiap anggota mendapatkan binaan mengenai prinsip-prinsip koperasi maupun keterampilan manajerial dalam mengelola koperasi tersebut, sehingga akan meningkatkan skill dan pemahaman setiap anggotanya untuk mencapai tujuan bersama dari koperasi tersebut. Berikutnya adalah prinsip koperasi Schulze. Prinsip-prinsip dari koperasi Schulze ini adalah yang pertama, yaitu keanggotaannya adalah sukarela. Jadi setiap orang atau individu yang bergabung itu tidak ada tekanan untuk masuk. Tujuannya agar menciptakan atmosfer yang inklusif di mana semua orang itu diterima dan dihargai dalam koperasi. Yang kedua yaitu pengelolaan secara demokrasi. Yaitu pengelolaan secara demokrasi ini menjadi landasan utama bagi pengambilan keputusan, di mana setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya untuk menentukan arah dan kebijakan koperasi ini nantinya, memastikan semua yang diambil ya dari keputusan-keputusan yang tampung itu akan mencerminkan kepentingan bersama anggotanya. Lalu berikutnya adalah swadaya. Seperti yang dijelaskan juga sebelumnya, yaitu tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan bersama. Sebab koperasi ini tidak hanya sebatas melayani kebutuhan individu, melainkan melayani seluruh kebutuhan dari anggotanya dan lebih luas lagi. Lalu berikutnya yaitu prinsip pembagian sisa hasil usaha dan untuk cadangan. Jadi dalam prinsip koperasi Schulze ini menjamin bahwa keuntungan yang didapatkan dari koperasi akan dibagikan secara merata akan dibagikan secara adil, maksudnya sesuai dengan kontribusi masing-masing anggotanya. Sementara sebagian juga akan dialokasikan untuk modal atau sebagai kas untuk di masa depan. Lalu prinsip terakhir yaitu audit oleh pihak independen.
Tujuan dari pengauditan oleh pihak independen ini yaitu untuk menjamin transparansi maupun akuntabilitas dari seluruh aktivitas keuangan dari koperasi tersebut. Jadi audit ini akan memastikan bahwa semua transaksi keuangan yang dilakukan adalah benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Tujuannya untuk menjaga anggota dan masyarakat itu agar saling percaya. Lalu berikutnya yaitu prinsip koperasi ICA, di mana yang pertama yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka. Lalu yang kedua adalah pengelolaannya yang secara demokrasi. Yang ketiga yaitu otonomi dan kemandirian. Yang keempat yaitu adanya pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi. Dan yang kelima yaitu kerjasama antar koperasi, sehingga akan memperkuat gerakannya. Dan yang keenam yaitu kepedulian terhadap masyarakat atau komunitas koperasi aktif untuk memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat yang secara berkelanjutan. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip koperasi Indonesia, di mana prinsip-prinsip koperasi Indonesia ini akan saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, dan yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, yang pertama yaitu prinsip-prinsip koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Yang pertama yaitu keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Lalu yang kedua yaitu pengelolaannya itu dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga yaitu pembagian sisa hasil usahanya itu dilakukan secara adil dan sebanding dengan jasa para anggotanya masing-masing. Lalu yang keempat yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Nah, kenapa pemberian balas jasa ini terbatas terhadap modal ini? Maksudnya yaitu agar tidak adanya penyelewengan atau mendapatkan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak. Lalu berikutnya yaitu kemandirian. Lalu yang keenam yaitu mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. Lalu yang ketujuh adalah usaha dan ketata laksanaannya bersifat terbuka. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, di mana yang pertama keanggotaannya itu bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua yaitu pengelolaannya itu dilakukan secara demokratis. Lalu yang ketiga pembagian usahanya itu dilakukan secara adil sesuai dengan jasa para anggotanya masing-masing. Lalu yang keempat yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Lalu yang kelima adalah kemandirian. Jadi kemandirian ini menggambarkan bahwa koperasi ini selalu berusaha untuk mandiri dalam operasionalnya dan pengelolaannya. Yang keenam yaitu pendidikan koperasi, di mana setiap anggotanya itu diberikan pendidikan dan pelatihan agar anggotanya ini memiliki pemahaman akan koperasi tersebut, agar nantinya mereka dapat menjalankan perannya masing-masing dalam koperasi tersebut. Lalu yang ketujuh adalah kerjasama antar koperasi. Nah, itulah prinsip-prinsip koperasi Indonesia. Jadi perlu kita garis bawahi, prinsip-prinsip koperasi Indonesia ini diadaptasi dari prinsip-prinsip koperasi internasional yang dirumuskan oleh International Sea Cooperation Alliance atau ICA tadi, yaitu dengan menambahkan unsur-unsur Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara dan ideologi Jadi prinsip-prinsip koperasi Indonesia ini bertujuan untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan pada nilai-nilai dan ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai lanjutan dari prinsip-prinsip koperasi tadi. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, itulah penjabaran materi dari kelompok kami mengenai pengertian koperasi dan prinsip-prinsip koperasi. Semoga kita sama-sama bisa memahami materi-materi yang sudah dijabarkan tadi. Sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itulah penjabaran materi dari kelompok kami mengenai pengertian koperasi dan prinsip-prinsip koperasi. Semoga kita sama-sama bisa memahami materi-materi yang sudah dijabarkan tadi.
Sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.